lah. Maisi adat manuang limbago. Ule batingke naik meninggalkan dueh dengan buku. Manusia batingke turun meninggalkan barih jo balabeh. Seratu adat jo pusako. Biri-biri tabang ke sama, tibo di sama, tabang ke halaman. Dari ninya mama turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan. Gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan balang, dan manusia mati meninggalkan budi pekerti serta adat jo pusako. Unten patah petitih adat itu merupakan pedoman yang harus ditindaklanjuti oleh masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemakaian adat di suku dan nagari. Sebab keutuhan adat itu sangat ditentukan oleh pemakaian kaum dan suku di nagari yang dipimpin oleh datuk atau penghulu dengan perangkatnya manti, malin, pandito, dan dubalang, serta dibantu oleh mama-mama atau tunganai rumah, maksudnya mama-mama atau tunganai rumah dan bundukan luang. Pepatah juga mengatakan Inggris bakarik kuku, dikarek jo pisau sirawi, pangarek bat tuang tuwo. Tuwonyo nan ambil ke lantai. Nagari ba ampek suku ba ampek ba buah parwi, rumah ba mama, kampung ba tuwo, nan elok juo nan dipakai. Alam barajo, luak ba urang kadang, nagari ba datua, suku ba panghulu, adalah ketentuan atau aturan yang sudah baku sejak dulunya yang harus kita lestarikan sepanjang masa oleh masyarakat Minangkabau. Sebab aturan semacam itu merupakan urutan dan jenjang naik atau tangguh turun kepemimpinan yang berlaku secara demokrasi. Naik dari jenjang di bawah, turun dari tangguhan di atas. Artinya naik dan turun itu harus dengan tata tertib sesuai dengan urutannya. Indak dibanakan berjalan itu melompat-lompat atau melangkah jenjang tengah, apalagi jenjang bawah dan atas. Sebab sangat fatal akibatnya bagi seorang yang tu naik tersebut. Di samping jatuh juga bisa patah kakinya diimpi tangga puluh. Kalau tangga itu jatuh diimpi kakinya, patah kakinya. Untuk menyelesaikan hal itu, maka apabila meninggal dunia seorang nenek mama dalam suku dan nagari atau tidak sanggup lagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di setiap nagari, apakah pemakaian larih koto peliang atau budi cenago atau pisang si kalek-kalek hutan. Artinya pengantian seorang nenek mama dalam suku dan nagari, maka calon pengantinnya harus dari keturunan kaum itu sendiri. Sebelum diajukan ke nenek mama nagari dan dinobatkan terlebih dahulu oleh kaum dan suku yang bersangkutan, dikaji lebih mendalam asal usul dan darah keturunan calon pengantinnya. Pepatah mengatakan diindang ditampih dikisai tuwo, dipilih atas cie-cie, nan hampo dikioan, nan miang dibuang, nan boneh digantang. Maksudnya dihilia dimudiakan untuk mendapatkan ayah nan janiah, nan dahulu, nan berdahulu kagunuang. Maksudnya ayah nan janiah, nan berhulu kagunuang, dan muawaro kalawi.
Karena pada zaman kini sudah banyak cucu kemenakan yang sekubangan, tidak jelas ulu dan muaronyo lai. Setelah menapik calon yang barasiah dan memenuhi syarat, bahkan sudah dinyatakan waktu dan mungkin, maka calon pengantin itu oleh kaum dan suku dihimbauan kepada ninyak mamak nagari guna mendapatkan pengakuan dan pegangan sementara sampai dinobatkan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Apakah dengan menyembelih kabau atau sapi? Karena pemakan adat di setiap negari ada bedanya, walau pada inti dan prinsipnya sama, yaitu penobatan dan peresmian seseorang imam dalam suku dan nagari. Peresmian dan penobatan seorang imam misalnya di negari daerah Kabupaten Agam misalnya, atau negara luar 50 kota, atau di negari di luar Tanah Datar atau luar Nantuo. Jika seseorang datuk atau pangulu atau orang tua dan rajo misalnya harus dapat menyembelih seekor kabau, sementara untuk perangkatnya seperti manti, malin, pandito dan dubalang cukup dengan menyembelih sapi, tetapi tata cara pelaksanaannya tidak jauh berbeda. Pada hari peresmian dan penobatan itu, seorang ninyak mamak yang baru itu diwajibkan untuk mengisi adat manuang limago. Adat diisi kepada nagari yang meliputi seluruh masyarakat dan makhluk lainnya, yaitu dengan memberi makan minum dengan gulai daging kabau atau sapi. Sedangkan limbago dituang kepada ninyak mamak, orang tua dan rajo yang sudah punya limbago, artinya ninyak mamak yang sudah dinobatkan sebelumnya. Bantuan limbago itu adalah berupa kain putih dan hitam. Berupa kain putih dan hitam. Putih artinya lambang kesucian. Putih kapeh dapat dilihat, putih hati berkeadaan. Hitam artinya tahan tapo atau tahan uji atau tahan sasah, kokoh dan kuat dalam pendirian mempertahankan dan menegakkan kebenaran. Mengisi adat dan menuang limago, mengisi adat dan menuang limago itu merupakan bagian dari acara inti yang wajib dilaksanakan di samping pengucapan sumpah yang dipandu oleh seorang ninyak mamak yang tertua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam nagari. Sebab ninyak mamak dalam nagari juga ada tingkatannya, satu sama lain mempunyai kedudukan dan kebesaran yang berbeda-beda secara adat. Ada istilah adat mengatakan ganggamlah baun tua, pegangan aba pamaki, gadanglah bakabasaran, tuahlah bakamuliahan. Seorang ninyak mamak atau datuk atau pangulu yang ada di nagari sudah mempunyai kebesaran masing-masing, baik dalam nagari maupun dalam suku. Namun dalam sabutannya tetap sama, yaitu rajo sa daulat, datuk sa indiko, pangulu sa ike buwe, manti sa iradat, malin sa agamo, dan dubalang sa kudarat, dan anak cucu kemenakan sa pemakaian. Apabila seorang ninyak mamak sudah memenuhi ketentuan itu, barulah inyo dapat dikatakan ninyak mamak yang berbaju balang dan batak. Baju balango batak tandua. Maksudnya baju balang nan batak tandua. Kok duduk lah samo rendah dan tagak lah samo tinggi, dan ninyak mamak yang dengan ninyak mamaknya yang lain, khususnya dengan jenis yang sama di suku yang lain yang ada di nagari.
Sabab persenian dan penobatan sudah disaksikan matahari, basuluh matahari, bagalanggang matu orang banyak, bahkan juga disaksikan oleh bulan dan bintang. Karena pada malam harinya juga dilaksanakan penampilan seni budaya anak nagari yang beraneka ragam. Dengan demikian, seseorang wajib pemanggilan dengan sebutan gelarnya dan sekali indak diwarnakan lagi memanggil nama kecilnya.